Kenapa kamu nggak nyebur kolam yang sejuk ini di hari sepanas ini? Kamu masuk ke air yang segar dan menikmati angin sepoi-sepoi. Semuanya sempurna. Sampai ada bayangan gelap bergerak di bawah permukaan air. Kamu pikir paling daun kalau lihat ukurannya. Jadi kamu nggak begitu perhatikan. Sampai hewan itu menggigitmu pas di jempol kakimu. Setelah keluar dari air, kamu sadar sudah jadi korban serangan serangga air raksasa. Kamu lagi sial karena ketemu toe biter atau kadang disebut kutu aligator. Kamu bakal selamat karena gigitan monster ini, tapi rasanya nggak enak. Karena serangga air raksasa ditemukan di habitat air tawar di seluruh dunia, gigitannya lebih umum dibanding yang kita mau. Lain kali, lebih waspada ya. Inilah yang perlu kamu tahu untuk mengenalinya. Serangga air raksasa ini tumbuh sampai sepanjang 10 cm. Menurut Guinness World Records, itu menjadikannya sebagai serangga air terbesar di bumi. Gigitan serangga ini dikatakan sebagai salah satu luka gigitan serangga paling nyeri yang bisa dialami manusia. Meskipun bisa ditemukan di seluruh dunia, serangga ini umumnya dijumpai di Amerika Utara. Hewan ini menyatu dengan lanskap tubuhnya yang coklat gelap menyerupai daun-daun di lahan basah. Tak heran kalau kamu nggak melihatnya. Secara alami, serangga ini predator, biasa makan ikan-ikan kecil, berudu, dan serangga lain. Tapi hewan ini dikenal bisa merobohkan mangsa yang lebih besar, kayak ular, bahkan kura-kura. Untung kamu jauh lebih besar dari kura-kura. Sebagian spesies toe biter betinanya akan bertelur di punggung pejantannya. Lalu pejantannya akan membawa telur itu kemanapun dia pergi. Meski kesannya manis, sayang pemandangan toe biter jantan yang menggendong telurnya sangat tidak menyenangkan dan bisa bikin kamu gemeteran. Dan parahnya lagi, meskipun disebut serangga air, hewan ini bisa terbang loh. Jadi jangan cuma awasi bagian bawah, ia juga bisa datang dari atas. Ketika kamu mengatur napas di pinggir kolam, sesuatu hinggap di bahumu. Cepat kibaskan, itu lalat bot. Lalat bot adalah hewan kecil jahat yang bertelur di tubuh nyamuk yang menyuntikkan telur-telur itu ke dalam tubuh manusia. Suhu tubuhmu yang hangat menjadi lingkungan inkubasi sempurna. Ketika menetas, ia akan memulai hidup dengan pekerjaan yang melelahkan, yaitu memakan jalannya untuk keluar. Keren! Kemungkinan besar kamu akan menemukannya di Amerika Tengah dan Selatan. Tapi bukan nggak masuk akal kalau kamu bertemu makhluk kecil ini di Florida loh. Nama cacing kepala martil nggak berkesan bagus dalam pikiran kita. Kayak persilangan mustahil antara sejenis hiu dengan cacing tanah. Kalau dilihat memang hampir benar. Sejumlah penampakan makhluk aneh ini dilaporkan terlihat di seluruh Georgia. Cacing ini sesuai dengan namanya, kepalanya berbentuk bulan sabit atau yang kayak kepalanya. Mulutnya ada di bagian tengah tubuhnya. Tampilannya nggak menyenangkan karena satu alasan, hewan ini beracun. Cacing ini mengeluarkan tetrodotoxin, kayak ikan buntal. Ilmuwan belum yakin bagaimana hewan ini memakai racunnya, tapi kemungkinan hewan ini memakainya untuk menangkap mangsa cacing lain. Kita juga belum tahu sejauh mana cacing ini bisa membahayakan manusia, tapi para ahli bilang lebih baik menjauh apapun yang terjadi. Terutama jangan menyakitinya, karena cacing ini punya kemampuan spektakuler meregenerasi bagian tubuhnya yang terpotong, kayak mitos Hydra. Catatan tambahan, seseorang yang suka humor menjuluki cacing ini teri darat, yang kedengarannya jauh kurang mengerikan dibanding cacing kepala martil. Ulat silkworm raksasa, kelihatan mengintimidasi kayak namanya. Bisanya yang ampuh bukan lelucon. Larvanya diselubungi bulu-bulu kecil mirip tombak yang melepaskan racun antikoagulan yang sangat berbahaya. Jadi tertusuk salah satunya nggak enak, tapi parahnya lagi, ulat ini suka bergerombol. Jadi sudah biasa kalau tanpa disengaja terkena beberapa ulat ini sekaligus. Kebanyakan orang yang disengat nggak merasakannya. Itu bagus kan? Enggak lah. Artinya orang itu nggak tahu apa yang terjadi saat muncul gejala. Selain itu, nggak ada tanda yang jelas ditinggalkan di tempat disengatnya. Salah satu yang teraneh dari ulat ini adalah ukurannya yang sangat kecil dibanding kerusakan yang ditimbulkan, biasanya sekitar 5,08 cm. Ulat ini umumnya ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Selatan, termasuk Uruguay, Argentina, dan Brazil. Tapi kejutannya, makhluk merayap yang seram ini bukan cuma memiliki satu bentuk loh. Ulat cuma tahap pertama kehidupannya. Ya, begitulah tampilannya saat bayi.
Begitu mencapai usia dewasa, bentuknya akan berubah seluruhnya menjadi ngengat sutra raksasa. Tapi jangan mengira kalau ngengat ini nggak bahaya lagi, karena duri-durinya yang jahat sudah hilang. Ngengat ini tetap berbisa dan sekarang malah bisa terbang. Kamu bisa merasa lega karena ngengat ini cuma hidup beberapa minggu dalam bentuk ini. Sebab begitu bermetamorfosis, hewan ini nggak akan punya mulut lagi untuk makan. Racun laba-laba jaring corong Australia bisa membunuh manusia dewasa dalam waktu 15 menitan. Karena itu, serangga ini dikenal luas sebagai laba-laba paling berbahaya di dunia. Meskipun semua laba-laba jaring corong bukan hewan yang bersahabat, spesies khusus ini juaranya. Laba-laba ini relatif besar dan agresif, dengan taring menghadap ke belakang yang bisa menusuk jari tanganmu. Laba-laba jantannya sering berkeliaran ke area yang dihuni manusia untuk mencari pasangan dan lebih mungkin menyebabkan bahaya. Laba-laba ini bikin liang di area sejuk dan terlindung, kayak di bawah batu atau di dalam batang kayu busuk. Yang lebih parah, biasanya hewan ini ditemukan di semak-semak dan tumpukan batu di pinggir kota. Jika enggak dari Australia, kamu bisa menafas lega karena serangga ini hanya ada di sana. Jika kamu berasal dari Australia, perhatikan baik-baik lingkunganmu. Dan jika kamu lihat salah satu laba-laba ini, pergilah sejauh mungkin. Berita bagusnya, penawar bisanya dikembangkan di tahun 1981, tapi yang terbaik tetap menghindarinya. Jauh di dasar laut, di wilayah tropis, mungkin kamu lihat kerang bermotif cantik kayak gini. Warna dan ukurannya bermacam-macam dan mirip vas tembikar kecil yang dibuat perajin kecil bawah air. Kalau kamu kayak aku, mungkin instingmu ingin memungut dan membawanya pulang sebagai souvenir. Tapi itu hal terakhir yang boleh kamu lakukan. Ini bukan kerang tua sembarangan. Ini adalah rumah keong kerucut. Jika nama itu nggak bikin ciut nyalimu, ntar lagi ya. Kayak kebanyakan keong kerucut ini lamban. Tapi ia menembusnya dengan momen-momen kecepatan berbahaya. Hewan ini predator yang memangsa keong lain, ikan dan cacing laut. Keong ini mengindra makanan di dekatnya dengan hidungnya dan memakai belalai tajam seperti jarum untuk menombak mangsa. Paruhnya yang mirip harpun cukup kuat untuk menembus kain, bahkan sarung tangan menyelam yang diperkuat. Kalau kamu manusia, dan kuharap begitu, maka kamu bukan makanan ideal keong kerucut. Tapi itu nggak mencegah keong untuk menyengat orang yang terlalu dekat. Kalau keong ini menyengat, kemungkinan kamu nggak akan merasakannya, sebab bisa yang disuntikan saat itu tercampur dengan pereda rasa sakit alami. Ketiadaan rasa sakit inilah yang bikin keong ini sangat bahaya. Tanpa tahu apa yang menyengatmu, mungkin kamu nggak akan menyadari gejala-gejala sengatan sampai sudah terlambat. Jadi, jika kamu lihat kerang yang indah, lebih baik tinggalkan saja. Kumbang pengebom yang amat kecil ini memiliki bakat unik loh. Jika terancam, ia bisa menembakkan asam beracun yang panas mendidih dari punggungnya. Kumbang ini memakai semprotan bahan kimia yang bau itu untuk mengusir predator dan menyerang serangga lain. Dan itu sangat berhasil. Terkadang, cara ini bahkan menyelamatkan nyawa si kumbang setelah dia ditelan. Katak sering memuntahkan hewan ini lagi begitu sadar rasanya kurang menyenangkan. Kamu mungkin juga menemukannya di berbagai ekosistem, dari gurun sampai padang rumput dan hutan lebat. Kumbang ini begitu serba bisa, hingga bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Mungkin kamu belum pernah melihatnya, karena ukurannya yang begitu kecil, cuma sekitar sebesar kuku. Yang luar biasa, semprotan yang ampuh bisa datang dari serangga kecil itu. Ini bisa terjadi karena struktur internal rumit bilik-bilik dan penampungan yang memadukan dua senyawa kimia, hidrokuinon dan hidrogen peroksida. Kedua bahan itu disimpan secara terpisah di penampungan di perut kumbang itu. Racun itu melalui katup dan bertemu di bilik utama untuk dicampur dengan enzim yang memulai reaksinya. Gas-gas yang dihasilkan dalam reaksi itu dengan cepat mengembang dan menghasilkan sejumlah besar panas. Apapun yang dilakukan, kamu pasti nggak ingin deket-deket sama makhluk ini. Kamu kira zombie hanya ada dalam film, tapi ancamannya jauh lebih nyata jika kamu adalah tonggeret. Jamur Masospora punya tujuan unik yang dimiliki sedikit jamur lainnya. Jamur ini numpang di dalam tubuh tonggeret penyanyi, mengambil alih pikiran serangga itu dan mengubahnya jadi zombie di dunia nyata. Tonggeret yang terinfeksi bertingkah sangat wajar, dengan tujuan cuma menyebarkan lebih banyak jamur ke tonggeret lain. Yang paling menakutkan, serangga itu tetap sepenuhnya berfungsi sepanjang waktu tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah diambil alih selain perilaku anehnya, sampai keadaan sudah sangat terlambat. Meskipun bukan ancaman bagi manusia, tetap saja sangat meresahkan saat tahu bahwa serangga yang mendengung di pepohonan itu mungkin makhluk dari film mengerikan.